muntah. Untuk muntah itu ada qolas, ada qoi. Jadi ada qoi, ada qolas. Ini berbeda. Kalau yang disebut dengan qoi itu muntah makanan. Kalau qolas itu muntah air. Nah, kemarin salah satu pembahasan yang dibahas tentang qoi ini, tentang muntah ini najis atau tidak, maka para ulama termasuk di dalam masalah ini adalah ulama mazhab Hanafi menghukuminya sebagai najis mughalladhah. Jadi dalam mazhab Hanafi muntah itu termasuk najis besar, najis mughalladhah. Kalau muntahnya ini memenuhi mulut, jadi begitu muntah mulutnya penuh dengan makanan, maka ini najis mughalladhah. Sehingga di dalam mazhab Hanafi ketika orang muntah itu wudunya juga batal. Jadi dalam mazhab Hanafi kalau ada orang muntah itu wudunya batal karena dihukumi sebagai najis mughalladhah. Demikian pula dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali itu juga sama, bahwa kalau kita muntah maka pada saat muntah tersebut itu sebagai najis. Karena najis maka harus berwudu. Jadi harus berwudu. Wudunya batal. Tetapi di dalam mazhab Maliki itu ada perbedaan mengenai masalah muntah. Apakah keluarnya dari lambung atau bukan? Seperti misalnya liur atau ngiler ya, itu keluarnya dari mana? Apakah dari lambung atau bukan? Kalau keluarnya dari lambung, makanan sudah berubah, maka itu najis. Tapi kalau belum berubah atau keluarnya bukan dari lambung, artinya qolas, muntahnya air, maka ini tidak najis. Kalau dari lambung itu bentuknya makanan, kalau bukan dari lambung biasanya bentuknya bukan makanan atau muntah air, atau yang biasa disebut dengan qolas. Maka ini tidak najis, kecuali tercampur dengan kotoran dan berubah bentuknya. Tetapi dalam mazhab Maliki dan juga dalam mazhab Syafi'i, muntah itu tidak membatalkan wudu. Nah, jadi muntah itu tidak membatalkan wudu. Meskipun dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan muntah adalah najis, meskipun muntah tersebut berubah ataupun tidak berubah, tetapi tidak termasuk pembatal wudu, sehingga cukup kumur-kumur saja. Sehingga meskipun dalam mazhab Syafi'i itu menajiskan muntah, apapun jenis muntahnya, tetapi ada letak perbedaan ketika kita pada saat muntah perlukah berwudu lagi atau tidak. Maka jawabannya kalau dalam mazhab Syafi'i muntah tidak perlu berwudu. Berbeda dengan mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Maka kalau muntah harus berwudu. Saya yang biasa ngeruqyah ini agak repot juga ketika pakai pendapat yang muntah harus berwudu. Begitu muntah silakan wudu lagi. Balik lagi. Oh Allah. Oh muntah. Silakan wudu lagi. Karena memang sunnahnya kalau batal itu wudu. Saya memilih yang tidak batal. Qadarullah, karena saya hampir tiap hari dimintai tolong untuk meruqyah, meskipun tidak buka klinik ya, tapi kan dimintai tolong untuk meruqyah, dan hampir tiap hari melihat pemandangan orang muntah. Nah, kalau saya memilih pendapat mazhab Hambali atau mazhab Hanafi, ini akan menyulitkan, meskipun ketika ruqyah tidak diwajibkan berwudu.